Ciri-ciri pertama, hewan ini tuh kecil, guys. Dia kecil kayak segitu dan ketika mereka kecil, mereka tentunya akan mencari rumah yang kecil gitu. Kenapa? Karena itu yang bisa mereka bawa gitu. Sesuai dengan bobot dan kekuatan mereka. Kita itu harus berusaha atau see the brighter point untuk move out of our comfort zone gitu. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Meskipun itu susah ya, sama seperti hermit crab. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Our Konservasi, Our Ways to Conserve the Sea. Wow, I'm just so excited and thrilled. Akhirnya kita bisa kembali dan berpodcast bersama meskipun kali ini aku sendiri lagi. Pengen sih bareng teman, cuman belum ada kesempatan. Semoga di next podcastnya ya. But despite of all of the situation, kalian kabarnya gimana hari ini? Udah sempat healing belum? Udah sempat jalan-jalan belum? Udah sempat main ke pantai belum? Gitu. Kalau belum sempat-sempatin, semoga bisa regain back your strength and energy karena aku ngerasa akhir-akhir ini there are just a lot of things that going on yang ngebuat aku tuh kadang a little bit overwhelmed juga gitu. Jadi kadang aku memang membutuhkan space to pull myself away from all of the distraction and just find peace gitu. Buat aku find peace itu selalu ke pantai. Apakah kalian yang sama aku gitu? So if that's so, I really hope that you find the time for yourself. Dan buat temen-temen nih yang mungkin lagi jauh ya dari pantai, dari laut, aku harap semoga bisa menemukan caranya juga untuk healing gitu ya. Mau ke cafe, mau hangout, mau lihat gunung gitu ya. Find your way to heal. Ya, gitu deh. Oke, without further ado, sebenarnya hari ini aku pengen banyak banget nih mau diskusi santai ringan sama teman-teman gitu ya yang lagi mendengarkan podcast Aur Konservasi kali ini. Lebih tepatnya aku ingin mendiskusikan mendiskusikan gitu. Aku mau sharing lah sama teman-teman tentang salah satu organisme yang menurut aku kece badai banget gitu. Dan organisme ini membuat aku reflect on actually a lot of things. Karena ketika aku pergi ke pantai biasanya itu yang hal yang aku lakukan. I'm finding a lot of inspirations dan salah satunya dari hewan ini. Gitu. Apakah hewan itu? Aku kasih ciri-cirinya dulu ya. Kita sebelum jump in, maybe I give you guys some time to think. Hewan apa yang Joel maksud ya kali ini gitu. Oke, ciri-ciri pertama. Hewan ini tuh kecil, guys. Dia kecil kayak it's very small, kayak cuman 1 sampai 2 senti gitu. Kalau dewasa palingan 3, tapi it, if it's only kalau kita stretch out badinya gitu. Intinya hewan ini sangat-sangat kecil. Hewan ini biasanya ditemukan di daerah pesisir. Jadi kalau teman-teman main ke pantai bisa menemukan banget hewan ini. Apalagi ya? Hewan ini menurut aku hewan ini cute. Hewan ini lucu. Dia biasanya hidup dengan berlindung pada cangkangnya. Nah, itu dia clue-nya. Ada yang bisa tebak? Aku kasih waktu 3, 2, sebutin sama-sama. Kelomang. Ya, ada nggak yang benar jawabannya? Kelomang. Ada nggak yang pernah teman-teman dengar namanya kelomang gitu? Kelomang tuh apa ya? Beda daerah tuh beda sebutannya sih teman-teman gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya biasa dikenal dengan sebutan hermit crab gitu. Ada yang pernah teman-teman pernah dengar, pernah lihat gitu. Mungkin ada yang lihat di pantai, tapi aku juga pernah ngelihat dia bukan di pantai. Aku ngelihat dia tuh dijual di sekolahan gitu. Jadi mamang-mamang biasanya they gather kelomang-kelomang ini. Terus mereka buat hiasan-hiasan gitu. Jadi rumahnya tuh dicat-catin terus dibuatin rumah-rumah apa ya? Rumah-rumah mini gitu. Miniatur mini-mini terus dijadiin rumah-rumah. Aku ingat waktu aku SD tuh ada yang dibuatin pola SpongeBob lah, ada yang dibuatin pola
strawberry itu. Banyak banget gitu ya. I'll show you guys some pictures so you can get an idea. But ya, hari ini kita mau bicarain tentang kelomang. What about kelomang nih? Sebelum kita jump in, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah lihat, nggak tahu namanya kelomang, atau belum pernah lihat sama sekali nih. Kan kita di sini sangat beragam ya, jadi kita belajar bareng-bareng. So, teman-teman, fun fact-nya, jadi ternyata kelomang itu, atau si hermit crab ini, merupakan suatu hewan yang masuk ke dalam kelompok krustasea gitu. Kelompok krustasea itu apa ya? Kelompok krustasea itu adalah hewan yang memiliki kerangka luar seperti contohnya kepiting, udang, lobster gitu. Mereka tuh termasuk dalam hewan krustasea gitu. As well as this kelomang gitu. Tapi bedanya atau uniknya si kelomang ini, dia itu nggak bisa hidup tanpa ada perlindungan dari cangkang gitu. Dia membutuhkan perlindungan tambahan gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat udang, ngelihat lobster, kepiting, they can actually live, walk tanpa adanya bantuan dari perlindungan cangkang tambahan gitu kan. Nah, cuman kenapa si hermit crab atau si kelomang ini butuh bantuan dari cangkang? Ya karena bagian especially bagian posteriornya atau bagian dari tubuh belakangnya itu sangat-sangat lunak. Aku pernah melihat and actually like I touched it, you know, waktu itu kita emang ada praktek ya guys. Jadi ini bukan karena aku melakukannya karena iseng, tapi emang karena kita ada praktek. Jadi aku melihat gitu dan melihat struktur dari tubuhnya si kelomang ini ternyata di bagian dalamnya yang dia masukin ke dalam cangkang cangkang tambahan itu sangat-sangat lunak guys. Dia tuh kayak apa ya? Kayak lunak banget, kayak ulat gitu. Kalau aku ngelihatnya ya ini my version, aku ngelihatnya kayak ulat. Jadi kayak super soft gitu. Nggak kebayang kalau misalnya nggak ada si cangkang, kayaknya dia sangat vulnerable gitu. Jadi cangkang ini memberikan perlindungan tambahan pada si kelomang ini. Nah, another fun fact adalah tahu nggak teman-teman? Sebenarnya dari kelompok krustasea ini ya, si kelomang ini, mereka itu nggak dilahirkan dengan cangkang loh. Bukan kayak siput. Kalau siput kan emang kok dilahirkan ya. Maksudnya mereka nggak bertumbuh dengan cangkang gitu. Mereka dapat cangkangnya itu dari mana? Mereka mendapatkan cangkangnya itu sebenarnya dari hewan lain. Seperti contohnya siput tadi. Jadi kalau misalnya siput laut udah udah nggak ada gitu, udah kosong shellnya, either they're metong gitu, ya nanti si si hermit crab itu bakalan datang ke cangkangnya dan ngisi gitu. Jadi dia istilahnya numpang rumah gitu ya, lucu banget. Gemes gitu. I always love to see them because aku ngeliat mereka cute aja gitu. Dan juga ya unfortunately salah satu hambatannya ya terkadang people collected ya. Orang tuh kan biasanya menggunakan apa sih kerang-kerang yang tadi itu tuh untuk hiasan gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita biarin ternyata masih berguna kok. Itu masih dipakai oleh alam untuk kebutuhan dari hewan lain, salah satunya kelomang ini gitu. So, ya buat teman-teman kalau misalnya nemu kerang atau nemu keong yang kosong gitu, just let it be there gitu. Karena siapa tahu bakalan digunakan sama salah satunya hewan yang vulnerable dan mereka butuh banget nih. Si kelomang ini butuh rumah gitu ya. Karena dia nggak lahir dengan cangkang again gitu. Nah, another fun fact, karena mereka nggak lahir nih dengan cangkang, mereka kan akan terus bertumbuh nih dari mini hermit crab, terus mereka tumbuh jadi remaja hermit crab atau kelomang, kemudian mereka tumbuh jadi dewasa. Dan bisa kita lihat bahwa sebenarnya dalam proses pertumbuhan itu pasti hmm, ada pertumbuhan dari ukuran juga gitu dan ketika mereka kecil mereka tentunya akan mencari rumah yang kecil gitu. Kenapa? Karena itu yang bisa mereka bawa gitu sesuai dengan bobot dan kekuatan mereka. Karena mereka kan hidupnya bergantung sama si cangkangnya ini. Jadi rumahnya tuh harus dibawa-bawa. Bayangin kalau mereka tubuhnya kecil terus mereka numpang di rumah yang besar pasti nggak cocok dan jadinya keberatan, kewalahan gitu kan. So
mereka tuh biasanya menyesuaikan ukuran tubuh mereka sama ukuran rumah mereka. Unik banget kan? Kayak I just love the analogy gitu, kayak cara mereka untuk beradaptasi itu luar biasa banget. They don't settle for anything in their comfort zone gitu. Kalau misalnya mereka tumbuh di satu rumah terus nih dari sepanjang hidupnya, nggak kebayang kayaknya dia kesempitan banget tuh untuk menggunakan satu rumah, atau misalnya rumahnya kegedean mulu tuh. Jadi they will always change. Dan sebenarnya kalau misalnya mereka melihat rumah yang lebih menarik, they will actually change their house for that gitu lah. So it's very very unique. Dan sebenarnya dari melihat dan mengobservasi kelakuan atau behavior dari hewan kuamang ini, it gives me a lot, so much inspiration for me, yang kemudian aku kayak aku pengen banget nih bagi sama teman-teman gitu. And what are those? Yaitu cara kita beradaptasi gitu. Cara kita beradaptasi bisa belajar ternyata dari hermit crab. Kenapa? Karena we live in the fast moving world. Kita hidup di dalam era fase kehidupan yang sangat cepat gitu. Dan kita tuh harus beradaptasi. Kita harus bisa agile. Um, Meskipun tentunya dalam kehidupan itu kita punya suatu main goal gitu kan. Kita punya suatu, aku tujuannya mau ke A gitu kan. Tapi terkadang karena adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat ini di dunia ini, jadi terkadang mungkin cara yang kita mau untuk dapat ke poin tujuan tadi belum tentu merupakan cara yang terbaik gitu. Karena perubahan-perubahan ini gitu, ada banyak banget faktor X, Y, Z-nya yang harus kita pertimbangkan gitu. Dan dari hermit crab ini aku banyak banget belajar bahwa terkadang kita itu harus berusaha atau see the brighter point untuk move out of our comfort zone gitu, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, meskipun itu susah ya, sama seperti hermit crab. Mungkin ketika dia waktu dia kecil dia udah merasa nyaman nih sama rumahnya gitu kan, tapi lama kelamaan kayak aduh kayaknya tubuh aku ini versi ya hermit crab ya, kayaknya tubuh aku udah semakin besar nih, aku harus pindah, atau aduh rumah aku saat ini ternyata ada kebocoran gitu, ada yang rusak gitu, aku harus pindah ke rumah baru. Ketika dia mau keluar dari rumahnya, tentunya dia harus keluar dengan tubuhnya yang very vulnerable itu yang tadi aku jelasin sama teman-teman kan, bagian perutnya tuh atau posteriornya tuh kan sangat-sangat lunak, dan sebenarnya banyak banget tuh kalau dia mau keluar tuh ancamannya, dia bisa dimakan sama predator gitu kan. They could easily get hurt. Tapi mereka harus punya courage itu supaya mereka bisa move for the better and greater good. Dan itu dia, kayak aku banyak banget belajar insight-nya bahwa to move out of our comfort zone atau zona yang saat ini kita sedang miliki, terkadang it is super super duper scary itu. Tapi kita nggak pernah tahu apakah zona itu akan bertahan nyaman dan baik untuk kita dalam waktu ke depan, dan um, mendukung kita untuk mencapai tujuan gitu. Siapa tahu it might not always be the same way gitu kan, atau it might not always be effective karena ya time, condition gitu, ya our environment they keep on changing gitu. Maka kita juga harus bisa beradaptasi. Beradaptasi bukan berarti kita apa ya, kita memforsir diri kita terus menerus kayak ayo ayo bisa gitu. Kadang kita memang harus rest. Kadang kita bahkan juga butuh untuk share to other people kayak I don't know if I could do this gitu. We can ask for help. We can ask and reflect back pada orang lain juga gitu yang mungkin senasib sama kita gitu, untuk bergerak bersama gitu. Karena terkadang perubahan itu dibutuhkan untuk membuat kita reaching from one goal, one step to another, meskipun dia nggak nyaman gitu ya teman-teman. And dari dari hermit crab juga aku banyak belajar
Jadi tadi kan aku sempat mention bahwa hermit crab itu memiliki kebiasaan ya dia harus pindah kan, pindah dari satu rumahnya yang sekarang ke rumahnya yang baru. And when they're about to do that, kalau dia ngerasa situasinya memang kurang memungkinkan atau too risky, yang biasanya dilakukan adalah ask for help juga. Biasanya keroyokan gitu. Jadi it highlights the power of community gitu. Jadi itu dia. Just know that in this world, just know in this fast moving paced world, you're not alone. Find your community, find your circle to move forward dan untuk bertumbuh bersama tentunya karena tentunya proses ini nggak akan mudah tetapi with collaboration and with the great teamwork gitu it will actually make the dream work. Asyik. Oke deh teman-teman, I guess that's all I can share with you tentang refleksi hari ini dari hewan hermit crab tadi. Dan juga how we can be more adaptable gitu. Always see your silver lining teman-teman tujuannya apa gitu. Meskipun di tengah-tengah itu cara kita mencapai tujuan itu kita harus berubah, tapi tetaplah percaya bahwa semua itu adalah bagian dari proses bertumbuh. Mungkin nggak nyaman nantinya, mungkin ada beberapa hal yang harus dikorbankan, but hopefully at the end of the day it's gonna be worth it for the greater good for our planet and for the greater version of you. Oke deh, thank you all so much. Itu merupakan bagian dari podcast kita hari ini. Buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin mau starting the day atau emang lagi makan siang mau bobo gitu ya. Hopefully this can give a lot of inspire a lot of inspirations for you to move forward. And I hope to see you in the next podcast. It is our konservasi, our ways to conserve the sea. Bye bye. Minum dulu.